Halo semuanya, selamat datang di Balbio. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Sel adalah unit hidup terkecil dari suatu organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, tidak peduli jenis sel apapun itu. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma, yaitu cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi genetik sel. Ada 2 kategori utama sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang mencakup inti dan bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih maju dan kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki inti atau organel yang terbungkus membran. Mereka memiliki materi genetik, tetapi tidak terkandung dalam inti. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler, seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang memiliki tugas unik untuk dilakukan. Mari mulai dengan inti, pusat kendali sel. Inti mengandung DNA atau materi genetik. DNA menentukan apa yang akan dilakukan sel dan bagaimana cara melakukannya. Kromatin adalah bentuk DNA yang kusut dan tersebar di dalam membran inti. Ketika sel siap untuk membelah, DNA mengembun menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung nukleolus, yaitu struktur tempat ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka memiliki tugas penting untuk mensintesis, atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan organel lainnya mengapung di dalam sitoplasma, yang merupakan zat seperti jeli. Ribosom dapat bergerak bebas dalam sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma, yang kadang disingkat R. Ada 2 jenis R. R kasar memiliki ribosom yang menempel padanya, dan R halus tidak memiliki ribosom yang menempel padanya. Retikulum endoplasma adalah jalur tertutup membran untuk mengangkut bahan-bahan, seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma dalam vesikel kecil. Tempat aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, menerimanya. Saat protein bergerak melalui badan Golgi, mereka disesuaikan menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain ke dalamnya, seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan berbagai bahan. Dalam sel tumbuhan ini, vakuola sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak atau usang. Mereka dipenuhi dengan enzim yang memecah puing-puing seluler ini. Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga untuk sel hewan dan tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara itu, sel mempertahankan bentuknya melalui sitoskeleton. Sitoskeleton meliputi mikrofilamen seperti benang, yang terbuat dari protein,
dan mikrotubulus, yaitu tabung tipis berongga. Beberapa organisme, seperti tumbuhan yang bersifat fotoautotrof, yang berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi, memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Kloroplas berwarna hijau karena mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran selnya yang membentuk, mendukung, dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya dimiliki oleh beberapa sel. Pada manusia, misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel-sel yang memiliki silia. Ini adalah proyeksi seperti rambut mikroskopis yang dapat bergerak bergelombang. Fitur ini membantu menjebak partikel yang terhirup di udara dan mengeluarkannya saat Anda batuk. Fitur unik lainnya pada beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Flagel adalah seperti ekor kecil yang dapat membantu sel bergerak atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagel adalah sel sperma. Sebagai ringkasan, ingat, sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan hewan dengan inti dan organel yang tertutup membran. Sedangkan sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa hal-hal ini. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, baik sel tumbuhan maupun hewan memiliki mitokondria.